Halo, selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih ngerasa heran gitu, kok kayaknya dunia ini makin penuh sama kejadian aneh yang luar biasa, bahkan yang kesannya mustahil, tapi kok ya sering banget terjadinya? Sering banget ya, kayak tiap hari ada aja gitu. Nah, hari ini kita mau coba bahas fenomena ini lebih dalam. Sumber kita kali ini dari buku Same as Ever. Oke, Kita akan coba gali konsep yang di buku itu disebut angka-angka liar. angka-angka liar ya. Iya, intinya sih gagasan kalau dalam skala yang super besar kayak planet kita ini, kejadian yang secara statistik kayaknya mustahil banget, itu malah jadi ya nggak terhindarkan, bahkan sering terjadi kalau dilihat secara global. Oh, oke. Jadi, karena jumlahnya banyak banget, yang aneh jadi biasa gitu ya? Kurang lebih gitu. Kita lihat nanti gimana ini bisa mengubah cara Anda memandang dunia. Menarik. Oke, sumber ini dia mulai dari idenya Frederick Mosteller. Intinya gini, kalau sampelnya cukup besar, hal paling gila, paling aneh sekalipun, itu ya mungkin aja terjadi. Pasti ada aja gitu ya? Iya, bayangin aja, planet kita kan ada 8 miliar orang nih. Banyak banget itu. Nah, kejadian yang peluangnya cuma 1/1.000.000, Kecil banget itu kalau buat satu orang. kecil banget. Tapi karena penduduknya 8 miliar, kejadian itu sebenarnya nimpa sekitar 8.000 orang. Setiap hari. Wow, 8.000 orang tiap hari. Tiap hari. Nah ini dia kan, itu inti angka-angka liar tadi. Sesuatu yang kita anggap langka banget buat diri sendiri, Iya, ternyata secara kolektif di panggung dunia, ya rutinitas harian aja. jadi langka itu relatif banget ya, tergantung lihatnya dari mana, skalanya. Betul. Skala pandang kita. Dan ini langsung ngubah cara kita memaknai berita-berita utama yang heboh itu. Nah, nyambung ke berita nih jadinya. Kenapa ya rasanya dunia makin gila aja sekarang? Iya, banyak yang ngerasa gitu kan? Sumber kita ini ngutip tulisannya Frederick Lewis Allen. Dia cerita soal awal tahun 19-an. Oke, gimana tuh dulu? Dulu itu informasi sifatnya lokal banget. Kenapa? Ya karena hidup orang juga lokal. Lingkup berita Anda ya sebatas kampung atau kota Anda aja. Masuk akal? Bandingin sama sekarang. Internet, medsos, berita online. Itu kan kayak membuluh berita lokal ya. Dan bikin semua informasi jadi global seketiga. Iya, semua berita dunia masuk ke handphone kita. Nah, konsekuensinya ini lumayan besar. Pertama, secara psikologis nih, berita buruk itu lebih gampang narik perhatian kita. Pesimisme itu rasanya lebih penting gitu, lebih mendesak. Iya juga ya. Kedua, nah ini yang paling nyambung sama angka-angka liar tadi. Karena liputannya global. Iya. Kemungkinan ada satu aja berita buruk, mau itu bencana alam, kejahatan sadis, kecelakaan aneh, terjadi di satu tempat di dunia pada satu waktu itu jadi 100%. Oh, pasti ada aja gitu ya setiap saat. Pasti ada aja. Selalu ada kejadian buruk di dunia ini. Dan karena teknologi sekarang, Anda hampir pasti dengar beritanya. Jadi kita kayak disiram terus-terusan sama aliran kejadian langka dari seluruh penjuru dunia. Betul. Yang akhirnya bikin kejadian itu nggak terasa langka lagi buat kita yang nerima berita. Persis. Dan paparan berita global yang segitu intensnya ini mengungkap kecenderungan psikologis kita yang menarik juga. Gimana tuh? Kita ini sebenarnya nyari akurasi atau jangan-jangan kita lebih pengen kepastian. Akurasi lawan kepastian ya. Iya, sumber ini bilang kita cenderung lebih suka narasi yang pasti, cerita yang jelas, meskipun mungkin salah, daripada probabilitas yang abu-abu, yang ambigu. Oh, ada contohnya nggak? Ada. Contoh bagus itu pas perburuan Bin Laden dulu. Presiden Obama itu dikasih tahu kalau peluang Bin Laden ada di target itu cuma 50-50. Setengah-setengah dong ya. Gambling banget. Banget. Ketidakpastiannya besar. Tapi coba diingat-ingat. Publik kan cenderung fokus ke hasilnya aja. Oh, akhirnya ketemu. Kita lupa sama keraguan besar di awal itu. Iya, bener juga. Kita fokus ke hasil akhirnya, lupa kalau awalnya itu nggak pasti. Nah, berita-berita sensasional itu seringkali nawarin kepastian semu kayak itu. Itu yang bikin menarik buat kita. Bener, kita kayaknya nggak nyaman ya sama ketidakpastian. Dan ini nyambung lagi nih, sumber ini juga ngasih lihat sudut pandang lain soal gimana krisis besar bisa terjadi. Oh ya, gimana katanya? Ternyata, seringnya itu bukan karena satu resiko super besar yang mustahil kejadian. Bukan kayak tiba-tiba ada meteor gitu ya? Iya, bukan gitu. Tapi lebih karena, tumpukan resiko-resiko kecil yang sebenarnya lebih mungkin terjadi satu persatu. Oke. Terus risiko-risiko kecil ini saling tabrakan, saling ngaruh, saling memperkuat. Jadi efeknya besar. Ah, oke. Jadi kayak efek domino atau bola salju gitu ya. Yang kecil-kecil numbuk jadi gede. Persis. Contohnya kayak depresi hebat dulu.
atau pandemi COVID-19 kemarin. Keduanya kan bukan karena satu petir di siang bolong, tapi rangkaian banyak kejadian, banyak faktor resiko kecil dan menengah yang saling terkait, terus berinteraksi dengan cara yang nggak kita duga. Nah, ini balik lagi ke angka-angka liar tadi kan, dalam sistem yang super besar dan kompleks kayak dunia kita ini. Iya. Interaksi antara banyak probabilitas kecil ini bisa banget ngasilin dampak yang masif dan nggak terduga. Skala global, itu memperbesar kemungkinan interaksi-interaksi ini terjadi. Jadi ya, efek kumulatif dari skala besar planet kita ini, ditambah interaksi berbagai kejadian kecil, itu benar-benar ngubah cara kita seharusnya mandang risiko dan kejadian di dunia. Betul, skala global bikin yang langka jadi kelihatan biasa. Iya. Dan tumpukan kejadian kecil yang mungkin dianggap sepele, ternyata bisa memicu krisis besar. Lantas, ya, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Nah, itu pertanyaan bagus. Pemahaman soal angka-angka liar ini kayaknya cukup menantang kita ya. Gimana kalau kita sadar bahwa kejadian mengejutkan itu secara statistik pasti terjadi tiap hari di suatu tempat di dunia? Dijamin terjadi ya? Dijamin. Gimana kesadaran itu bisa ngubah cara kita bereaksi sama berita-berita utama harian? Ini jadi pertanyaan reflektif yang bagus buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin, kalau Anda menerima fakta bahwa peristiwa luar biasa itu, secara statistik, dijamin terjadi setiap hari, karena skala dunia kita yang masif. Gimana itu akan mempengaruhi cara Anda mengolah berita negatif yang Anda terima? Atau bahkan cara menilai risiko dalam hidup Anda sendiri ya? Tepat. Apakah itu bikin Anda jadi lebih tenang, karena ya memang dunia begini? Atau malah sebaliknya, jadi lebih waspada, karena wah ternyata banyak ya kejadian aneh. Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut ya? Iya, betul. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.